Pernah nggak Anda bayangin kita bisa intip gitu ya komposisi udara di planet yang jaraknya, wah triliunan kilometer. Dulu sih kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget. Tapi sekarang, para ilmuwan tuh beneran lagi melakukannya loh. Gimana caranya? Yaitu dengan menganalisis cahaya bintang yang menyentuh atmosfer planet-planet jauh itu. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau menyelami gagasan penting dari Giovanna Tinetti. Ya, seperti yang dia paparkan di bab 18 buku Aliens, fokus kita gimana caranya atmosfer sebuah planet itu bisa jadi semacam, sidik jari gitu, buat deteksi tanda kehidupan di dunia lain. Oke, jadi misi kita bareng-bareng, kita bongkar nih, gimana atmosfer itu nyimpen rahasia planet. Terus kita pahami apa sih yang dicari ilmuwan itu loh, yang namanya biosignature, jejak biologis. Nggak lupa juga, tantangannya yang ternyata gede banget. Dan tentu saja, teknologi super canggih yang bikin semua ini mungkin. Anggap aja ini perjalanan buat jawab rasa penasaran Anda soal salah satu pertanyaan paling dasar. Ada nggak sih kehidupan di luar sana? Oke deh, yuk kita mulai telusuri ini. Oke, jadi atmosfer itu kayak selubung planet gitu ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu isi selubung itu dari jarak yang, ya ampun, jauh banget? Caranya itu cerdas banget. Pakai teknik namanya spektroskopi. Gini, coba bayangin cahaya dari bintang induk planet itu, pas planetnya lewat di depan bintangnya, ini namanya transit, sebagian cahaya bintang kan bakal ngelewatin atmosfer planet itu dulu sebelum nyampe ke teleskop kita di bumi. Oh, oke. Atau bisa juga kita analisis cahaya yang dipantulin sama planet itu sendiri. Nah, kuncinya di sini, tiap molekul gas di atmosfer itu punya sidik jari unik. Maksudnya, dia nyerap atau mancarin cahaya di panjang gelombang atau gampangnya warna tertentu. Spektroskopi ini tugasnya mecah cahaya tadi jadi komponen warnanya kayak pelangi tapi super detil gitu. Jadi kayak kode batang gitu ya buat komposisi udaranya kelihatan isinya apa aja tanpa perlu ke sana. Persis, pola serapan atau pancaran cahaya ini yang diresep kimia atmosfer itu. Kita bisa tahu ada gas apa aja, bahkan perkiraan jumlahnya. Menarik kan? Kita kayak lagi baca resep udara dunia asing. Iya, kebayang. Tapi ngomong-ngomong soal atmosfer bumi kita sendiri kan nggak statis ya? Maksudnya berubah terus sepanjang sejarah planet kita. Betul sekali. Dan sejarah atmosfer bumi ini, nah ini penting nih seperti yang ditekankan Tinetti juga di babnya, jadi kunci buat memahami apa yang mungkin kita temukan di planet lain. Awalnya bumi mungkin atmosfernya tipis banget, isinya hidrogen, helium, sisa pembentukan tata surya. Tapi gas ringan ini gampang lepas ke angkasa, gravitasi bumi nggak cukup kuat nahan. Terus aktivitas geologis kayak gunung meletus mulai ngisi atmosfer pakai gas yang lebih berat. Ada uap air, H2O, banyak banget karbon dioksida, CO2, sama nitrogen, N2. Mungkin juga ada tambahan dari komet atau asteroid yang nabrak bumi muda dulu. Oke, jadi awalnya beda banget ya sama sekarang. Lalu kapan kehidupan mulai berperan? Nah, ini dia, perubahan paling revolusioner. Munculnya kehidupan. Mikroorganisme purba, kayak prokariota gitu, mulai mengubah kimia atmosfer secara fundamental. Ada kelompok namanya metanogen, misalnya. Mereka ini menghasilkan gas metana kayak H4 sebagai produk sampingan metabolisme mereka di lingkungan tanpa oksigen. Metana ya? Iya, tapi yang benar-benar mengubah permainan itu evolusi fotosintesis. Awalnya mungkin sianobakteri. Mereka mulai pakai energi matahari, air, dan CO2 yang melimpah buat energi. Nah, limbahnya itu mereka lepasin oksigen O2 dalam jumlah yang masif banget. Oksigen yang kita hirup sekarang ini. Betul, tapi ironisnya, oksigen ini awalnya justru racun buat sebagian besar kehidupan waktu itu. Loh, kok bisa? Iya, karena organisme purba belum punya mekanisme untuk menanganinya. Butuh waktu miliaran tahun loh buat evolusi beradaptasi, mengembangkan cara melindungi diri, sampai akhirnya malah belajar pakai oksigen buat respirasi, itu proses menghasilkan energi yang jauh lebih efisien. Penumpukan oksigen ini yang akhirnya mengubah wajah bumi, membentuk lapisan ozon O3 pelindung, dan memungkinkan evolusi kehidupan kompleks. Jadi, ya pas kita cari kehidupan di planet lain, kalau kita nemu oksigen dalam jumlah besar, apalagi kalau ada barang gas lain kayak metana, wah itu jadi petunjuk menarik banget. Salah satu biosignature potensial yang utama. Oke, jadi biosignature ini tanda tangan kehidupan yang kita cari di spektrum cahaya planet lain itu ya.
Selain oksigen tadi, ada lagi nggak sih fokus utamanya? Konsep kuncinya apa gitu? Konsep utamanya ini juga ditekankan kuat oleh James Lovelock lewat hipotesis gayanya dan diulas mendalam oleh Tinetti dalam konteks eksoplanet adalah mencari tanda ketidakseimbangan kimia atau chemical disequilibrium. Ketidakseimbangan kimia. Gimana tuh maksudnya? Gini, ini gagasan yang kuat banget. Intinya, proses non-biologis, kayak geologi atau kimia biasa, itu cenderungnya menuju kondisi setimbang, kondisi yang stabil atau mati secara kimia. Sebaliknya, kehidupan itu proses yang aktif banget. Dia terus-terusan ambil materi dan energi dari lingkungan, diubah, terus buang produk sisa buat mempertahankan diri. Nah, aktivitas biologis dalam skala planet itu bakal secara konstan mendorong komposisi atmosfer menjauh dari kondisi setimbang yang diharapkan kalau nggak ada kehidupan. Wow, jadi ini bukan cuma soal nyari gas tertentu aja ya, tapi lebih kayak nyari bukti adanya mesin kehidupan yang lagi jalan, yang aktif ngelawan kecenderungan alami ke arah keseimbangan mati di atmosfer planet itu. Kayak denger detak jantung dari jauh gitu ya rasanya kalau ketemu. Analogi yang bagus itu contoh paling klasiknya di bumi ya yang sering banget dibahas itu keberadaan oksigen O2 sama metana CH4 secara bersamaan dalam jumlah signifikan di atmosfer kita. Secara kimia murni nih dua gas ini harusnya bereaksi satu sama lain kalau kena sinar matahari. Jadi CO2 dan air. Kalau nggak ada sumber gede yang terus-terusan produksi keduanya, harusnya udah lama hilang dari atmosfer kita. Oh iya, mereka kan reaktif. Betul. Di bumi, fotosintesis mompa O2 banyak banget, sementara aktivitas biologis lain kayak mikroba di pencernaan hewan, lahan basah, plus sedikit proses geologis, terus produksi metana. Keberadaan keduanya barengan dalam jumlah melimpah itu indikator kuat adanya proses aktif skala besar yang jaga ketidakseimbangan ini. Dan ya, penjelasan terbaiknya ya proses biologis. Tunggu. Kalau gitu, apa sesederhana itu? Kita nemu O2 sama CH4 barengan, terus langsung bisa klaim, wah ada alien tumbuhan sama alien penghasil metana. Kayaknya kok terlalu gampang ya? Pasti ada rumitnya kan? Ya, jelas nggak semudah itu. Nah, ini dia tantangan terbesarnya dalam interpretasi biosignature. Sesuatu yang para ilmuwan kayak Tinetti selalu tekankan. Kita harus hati-hati banget sama yang namanya false positives. False positives. Maksudnya? Sinyal yang kelihatannya kayak tanda kehidupan, tapi ternyata dihasilkan sama proses non-biologis. Contohnya nih, planet berbatu di sekitar bintang tertentu, atmosfernya bisa kehilangan air. Radiasi UV bintang yang kuat bisa mecah molekul H2O. Hidrogennya kan ringan, gampang lepas ke angkasa. Nah, oksigennya yang lebih berat jadi tertinggal. Ini bisa bikin atmosfer kayak oksigen, tapi nggak ada fotosintesis sama sekali. Wah, oke. Jadi oksigen aja nggak cukup bukti ya? Belum tentu. Metana juga gitu, bisa dihasilkan secara geologis. Misalnya ada reaksi antara air sama batuan tertentu di bawah permukaan planet, namanya proses serpentinisasi. Itu bisa keluarin metana juga. Oke, ini makin rumit nih. Kalau oksigen nggak cukup, metana nggak cukup, bahkan kombinasi keduanya bisa dipalsukan sama geologi, gimana dong caranya kita bisa yakin kalau yang kita lihat itu beneran tanda kehidupan? Ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami, tapi jeraminya penuh jarum palsu. Pertanyaan Anda tuh pas banget. Dan ini langsung ke inti strategi pencarian saat ini. Kuncinya, seperti yang Tinetti juga garis bawahi, itu konteks. Konteks. Iya, konteks. Kita nggak bisa ambil kesimpulan cuma dari lihat satu planet aja, sendirian gitu. Kita perlu bikin semacam sensus atmosfer di galaksi. Maksudnya kita perlu amati dan analisis atmosfer dari banyak banget eksoplanet. Planet dengan berbagai ukuran, suhu, usia yang ngorbit bintang beda-beda jenisnya. Kenapa harus sebanyak itu? Penting banget, karena dengan data sebanyak itu, kita baru bisa mulai paham rentang komposisi atmosfer yang normal atau standar itu kayak gimana sih, yang bisa dihasilkan proses geologi dan kimia non-biologis di berbagai kondisi planet. Kita jadi tahu trik apa aja yang bisa dilakuin alam non-hayati. Saya mulai paham. Jadi kayak kita bikin database atmosfer non-biologis dulu gitu ya. Baru kalau kita udah tahu baseline planet tanpa kehidupan itu kayak gimana di berbagai kondisi, kita bisa ngenalin kalau ada planet yang atmosfernya aneh banget, yang benar-benar nyimpang dari semua kemungkinan non-biologis yang kita tahu. Nah, si outlier ini yang jadi kandidat kuat. Tepat sekali. Itu dia idenya.
Kalau kita nemu planet yang komposisi atmosfernya susah banget dijelasin pakai model geokimia atau fotokimia kita, yang jauh di luar rentang normal yang kita lihat di ratusan atau ribuan planet lain, baru kita bisa lebih yakin kalau mungkin ada sesuatu yang lain terjadi di sana, yaitu biologi. Mungkin kita nggak cuma cari O2 dan CH4, tapi kombinasi multigas yang nggak seimbang banget. Atau mungkin rasio isotop tertentu dalam gas yang cuma bisa dijelasin sama proses metabolisme kehidupan kayak yang kita kenal. Ini bukan lagi sekedar cari satu tanda tangan, tapi cari pola kimia kompleks di seluruh atmosfer yang seolah berteriak ada kehidupan. Masuk akal, masuk akal. Lalu ngomongin pengumpulan data ini nih. Gimana kita bisa sensus atmosfer planet-planet yang jaraknya bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun cahaya? Teknologinya apa yang jadi andalan? Alat utamanya ya teleskop gede, baik yang di darat maupun di luar angkasa. Dan teleskop ini dilengkapi instrumen super sensitif, namanya spektrograf. Spektrograf ini jantungnya analisis atmosfer, yang mecah cahaya jadi spektrum detail buat cari sidik jari kimia tadi. Nah, beberapa tahun terakhir ini ada 2 misi utama yang relevan banget. Pertama ada TESS, itu Transiting Exoplanet Survey Satellite. Anggap aja TESS ini kayak pencari bakat. Dia nyisir hampir seluruh langit buat nemuin planet-planet, terutama yang ukurannya mirip bumi atau sedikit lebih gede, yang kebetulan lewat di depan bintang induknya, transit gitu. Oke, jadi tes tugasnya nyari ya? Ya, nyari target yang menarik, terutama di sekitar bintang yang relatif dekat dan terang. TESS kasih kita daftar target potensial, terus datanglah sang detektif forensiknya, Teleskop Antariksa James Webb atau JWST. Ah, JWST yang lagi heboh itu ya? Betul, seperti yang sering dibahas para ahli kayak Sarah Sager dan sangat nyambung sama tujuan yang diurai Tineti, JWST ini lompatan besar. Dia dirancang khusus buat amati alam semesta pakai cahaya inframerah. Kenapa harus inframerah? Nah, karena banyak molekul kunci yang kita cari, air, metana, CO2, bahkan ozon, dan beberapa fitur oksigen itu punya sidik jari spektral yang kuat banget justru di panjang gelombang inframerah ini. JWST punya sensitivitas dan resolusi yang gila-gilaan, belum pernah ada sebelumnya. Jadi dia bisa ngurai komposisi atmosfer planet seukuran bumi yang ditemuin TESS atau teleskop lain. Dia bisa kasih detail yang kita butuhin buat cari ketidakseimbangan kimia tadi. Oke. Jadi tes nyari target, JWST nginterogasi atmosfernya. Udah ada belum sih kandidat planet spesifik yang dianggap paling oke buat diselidiki atmosfernya sama JWST ini? Oh, tentu ada. Daftarnya panjang dan terus diupdate. Salah satu sumber rujukan itu Habitable Exoplanets Catalog dari Planetary Habitability Laboratory. Katalog ini isinya planet-planet yang posisinya ada di zona Laik Huni bintangnya. Maksudnya, wilayah orbit di mana suhu permukaannya memungkinkan air tetap cair. Kan kita anggap air cair itu penting buat kehidupan kayak kita kan? Contohnya ada yang sering disebut gitu. Ada beberapa sistem yang menarik banget. Misalnya, sistem TRAPPIST-1 jaraknya sekitar 40 tahun cahaya. Di sana ada 7 planet seukuran bumi. Beberapa di antaranya di zona Laik Huni, bintang katai merahnya. Terus ada Kepler 186f, itu planet seukuran bumi pertama yang ditemuin di zona Laik Huni, bintang lain. Dan jangan lupa Proxima Centauri b, planet yang ngorbit bintang paling dekat sama matahari kita, Proxima Centauri. Cuma sekitar 4,25 tahun cahaya. Wah, deket banget itu ya. Meskipun ya ada perdebatan soal seberapa layak huni Proxima b, soalnya bintang induknya itu aktif banget, sering ada ledakan radiasi. Tapi ya kedekatannya itu bikin dia jadi target yang menggoda banget buat dipelajari. Ya juga sih. Tapi, nah ini poin krusial banget dan selalu ditekankan di sumber-sumber kayak gini. Nemuin planet di zona layak huni itu nggak sama dengan nemuin planet yang dihuni. Oh, oke. Bedanya? Layak huni itu cuma berarti kondisinya mungkin pas buat kehidupan seperti yang kita kenal. Ini baru langkah awal banget. Analisis atmosfer yang detail pakai JWST buat cari biosignature yang meyakinkan. Nah itu langkah kritis berikutnya buat benar-benar jawab pertanyaan, ada kehidupan nggak di sana? Paham. Jadi kita punya teorinya, cari ketidakseimbangan kimia, kita punya targetnya, planet di zona layak huni, dan kita punya alatnya, JWST. Terus, apa artinya semua ini buat gambaran besar pencarian kehidupan di luar bumi?
Intinya gini, kalau kita simpulkan dari pemikiran Tineti dan ilmuwan lain di bidang ini, analisis atmosfer eksoplanet sekarang ini jadi salah satu pendekatan paling menjanjikan dan paling berbasis data yang kita punya. Ini bukan lagi sekedar spekulasi liar, tapi udah sains observasional yang nyata. Tentu prosesnya rumit banget, butuh data kualitas super tinggi dari teleskop, butuh model atmosfer yang canggih buat interpretasi, dan butuh hati-hati tingkat dewa buat bedain sinyal biologis asli dari yang palsu. Pasti nggak gampang ya. Nggak gampang, tapi teknologinya ada dan terus berkembang. Kita ini benar-benar lagi masuk era baru dalam astronomi. Era di mana kita nggak cuma ngitung ada berapa banyak planet di luar sana, tapi udah mulai mencoba memahami dunia-dunia itu kayak gimana sih sebenarnya, udaranya kayak apa, kimianya gimana, dan yang paling bikin penasaran, ada nggak sih sesuatu yang hidup dan bernafas di sana? Oke. Mari kita coba rangkum nih temuan kunci dari pembahasan kita barusan. Pertama, analisis cahaya dari atmosfer eksoplanet pakai spektroskopi itu cara ampuh buat cari kehidupan dari jauh. Kedua, sejarah bumi kita ngajarin kalau kehidupan itu bisa banget ngubah drastis komposisi atmosfer planet. Ingat cerita oksigen tadi kan? Ketiga, biosignature yang dicari itu nggak cuma satu gas aja, tapi lebih ke pola ketidakseimbangan kimia yang signifikan, contohnya O2 dan CH4 barengan, yang susah dijelasin tanpa proses biologis skala gede. Keempat, tantangan terbesarnya itu bedain tanda kehidupan asli dari false positives geologis atau kimia biasa. Solusinya ada di konteks, yaitu bandingin atmosfer banyak planet biar tahu mana yang beneran aneh. Terakhir, teknologi kayak TESS buat nyari target dan JWST buat analisisnya, sekarang ini lagi buka pintu buat penyelidikan mendalam ini. Benar gitu ya? Rangkuman yang bagus sekali. Nah, pas kita mikirin semua ini, ada satu pemikiran penutup yang menarik dari perspektif Tineti yang mungkin bisa Anda renungkan. Kita kan cenderung cari biosignature berdasarkan apa yang kita tahu dari bumi ya, oksigen dari fotosintesis, metana dari mikroba tertentu. Tapi seperti yang ia tekankan juga, kehidupan itu adaptifnya luar biasa. Dia membentuk dan dibentuk lingkungannya. Iya juga. Gimana kalau di planet lain, evolusi itu menghasilkan biokimia yang beda sama sekali? Gimana kalau kita deteksi atmosfer yang aneh banget menurut standar bumi? Misalnya atmosfer yang kaya metana, kayak bulannya Saturnus, Titan, tapi nunjukin pola ketidakseimbangan kimia yang kompleks dan gak terduga, yang gak bisa dijelasin pakai model geologi kita sekarang. Wah, jadi mungkin tanda kehidupannya beda ya? Semacam itu, tentang sifat kehidupan yang mungkin ada di baliknya. Nah, ini misteri besar berikutnya yang nunggu buat diungkap. Pertanyaan yang benar-benar bikin mikir ya buat nutup penjelajahan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.